Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi kelas 11 IPA. Alhamdulillah akhirnya masuk IPA. Semoga kalian seneng ya masuk IPA ya. Untuk pelajaran biologi, sebenarnya kita kelas 10 itu masih banyak yang belum dibahas. Kita cuma sampai virus kalau nggak salah ya kemarin. Kayaknya kemarin tuh sampai virus. Nah, untuk materi kelas 10 kita skip dulu. Nanti kalau misalnya di kelas 11 ini kita masih punya waktu, akan Ibu bahas kelas 10. Tapi kita habisin dulu nih materi di kelas 11 karena banyak banget. Yang pertama, hari ini kita mau bahas tentang sel. Oh ya, bentar. Siapkan buku catatannya, siapkan buku tulisnya, alat tulisnya, segala macem. Dan kalau misalnya ada yang penting, ini yang diomongin Bunda Dia penting nih, kalian catat. Oke. Dan juga untuk absensi, silahkan absen di kolom komentar, nama dan hadir. Oke? Bisa dipahami ya? Oke, tadi Ibu bilang hari ini kita akan belajar tentang sel. Sel adalah unit terkecil struktural penyusun makhluk hidup. Kalau misalnya kalian inget nih, manusia itu bagian terkecil penyusunnya adalah sel. Makhluk hidup, semua makhluk hidup tersusun atas sel. Entah itu cuma satu sel kayak bakteri, entah itu terdiri dari berjuta-juta sel kayak manusia, hewan, tumbuhan. Pokoknya kalau misalnya makhluk hidup pasti tersusun atas sel. Entah itu satu atau banyak. Sejarah teori sel. Pertama kali sel ditemukan oleh Robert Hooke nih, yang gambar ini nih. Bapak-bapak di sini nih. Ini dia tuh Robert Hooke. Pertama ceritanya tuh dia lagi minum nih. Dia lagi minum. Terus ditutupnya itu ada dari gabus. Ditutupnya itu ada apa ya? Kayu gitu loh. Dari kayu. Pas dia minum dia penasaran. Kira-kira nih bagian terkecil dari tutup itu tuh apa sih? Diamatin lah di mikroskop. Waktu itu mikroskopnya masih sederhana nih. Kayak yang digambar di atas nih. Dia masih sangat sederhana. Diamatin, ditimbulkan gambar kayak gini. Akhirnya ditemukan, oh ternyata tuh gabus ya kan, yang awalnya adalah kayu, yang terbuat dari kayu, itu kalau diamatin gambarnya kayak gini. Ada bulat-bulat kecil di dalam gabus itu. Nah, ditemukanlah. Akhirnya dia menamakan bulat-bulat kecil itu sebagai seluler atau sel. Nah, ada cabang-cabang ilmu biologi. Kalian udah pernah dapat nih di kelas 10 cabang-cabang ilmu biologi. Salah satunya namanya sitologi, yaitu ilmu yang mempelajari tentang sel. Segala sesuatu tentang sel, jenis-jenisnya, prosesnya, mekanismenya, macam-macamnya, metabolisme di dalam sel kayak gimana, itu semua dibahas dalam sitologi. Sitologi adalah ilmu yang mempelajari tentang sel. Ingat, sel berasal dari kata sela yang berarti ruangan atau kamar kecil. Karena tadi kan si Robert Hooke lihat tuh ada ruangan-ruangan di dalam gabus tuh ada buletan-buletan kecil, makanya dinamain sel. Ya, penemuan pertama oleh Robert Hooke di 1665, kemudian dilanjutkan peneliti-peneliti lain seperti Anthony van Leeuwenhoek di tahun 1770. Dia menemuin ada kloroplas. Kloroplas itu salah satu organel yang ada di dalam sel yang membuat yang membuat daun itu berwarna hijau. Nah, dia nemuin kloroplas di dalam daun. Kemudian Johannes Purkinje dia menemukan protoplasma atau cairan di dalam sel. Bentar. Kemudian Robert Brown dia menemukan inti sel. Oh, ternyata di dalam sel itu ada intinya loh. Ada inti. Nah, selanjutnya ada teori-teori tentang sel, yaitu dari Matthias Kileyden sama Theodor Schwann. Dia mengemukakan sel sebagai kesatuan struktural. Terus Max Zult itu sel sebagai kesatuan fungsional. Sel sebagai kesatuan reproduksi. Sel sebagai kesatuan pertumbuhan dan sel sebagai kesatuan hereditas oleh Edmund B. Wilson. Nah, disimpulkan bahwa sel merupakan kesatuan dasar struktural dan fungsional makhluk hidup.
Oke, nah ini contoh dari sel. Ingat ya, sel adalah bagian terkecil dari makhluk hidup adalah sel. Oke, bagian terkecil dari makhluk hidup adalah sel. Yang membedakan makhluk hidup dengan benda mati adalah selnya. Oke. Kalian masih ingat tahu atom nggak? Semoga kalian masih ingat ya apa itu atom ya. Yang di tabel periodik kayak karbon, helium, kalium, kalsium. Nah, itu adalah atom. Kumpulan dari atom membentuk molekul. Ya kan? Contoh molekul, molekul air, molekul udara, molekul oksigen, karbon dioksida, terus karbohidrat, lemak. Nah, itu molekul. Semua makhluk punya itu. Semua makhluk punya atom dan molekul. Kayak misalnya, contohnya kita lihat besi. Nah, besi itu atomnya tersusun atas Fe, atom Fe, atom besi. Nah, kumpulan dari Fe membentuk molekul besi. Oke. Nah, tapi stop sampai situ. Besi stop sampai situ, dia nggak akan membentuk sel. Tapi kalau misalnya makhluk hidup, setelah atom, kemudian membentuk molekul, habis molekul dia membentuk sel. Oke, setelah membentuk sel, membentuk jaringan, membentuk organ kayak lambung, jantung. Habis membentuk organ, membentuk sistem organ kayak sistem pencernaan, sistem pernafasan. Nah, setelah gabungan dari sistem-sistem organ tersebut akan membentuk yang namanya makhluk hidup secara keseluruhan, satu badan. Paham ya sampai sini ya? Nah, ini contoh dari sel. Yang bagian sebelah pojok kiri atas tuh yang ada ekornya, itu adalah sel sperma. Ya kan? Adalah sel sperma. Kemudian yang merah yang atas ini adalah sel darah merah. Sel darah merah kita nih kalau misalnya diamatin di dalam mikroskop bentuknya kayak gini, bulat-bulat merah ini. Ada yang putih, itu sel darah putih, ya kan? Kemudian yang ini yang warna hijau. Yang warna hijau itu adalah sel manusia, sel kita, sel manusia. Kemudian ini ada sel jamur. Nih, yang warna kuning ini sel jamur. Jamur juga makhluk hidup. Ingat ada 5 kingdom ya. Ada 5 kingdom atau ada 5 kerajaan makhluk hidup. Ada hewan atau animalia, ada plante atau tumbuhan, ada jamur, ada protista, dan monera atau bakteri. Kelima-limanya ini adalah makhluk hidup. Dan kelima-limanya ini tersusun atas sel. Oke? Next. Makhluk hidup berdasarkan jumlah selnya terbagi menjadi dua. Ada yang bersel satu atau bersel tunggal, namanya uniseluler. Nah, dia ini hanya dimiliki oleh bakteri. Ada juga amuba. Amuba itu termasuk protista. Bakteri dan amuba ini dia cuma satu sel aja. Karena cuma satu sel, dia nggak bisa diamatin sama mata, terlalu kecil. Dia akan bisa diamatin ketika menggunakan mikroskop. Oke. Nah, ada juga makhluk hidup yang punya banyak sel atau multiseluler, yaitu makhluk hidup yang bisa dilihat oleh mata. Karena selnya banyak, berjuta-juta, akhirnya bisa dilihat. Nah, itu namanya makhluk hidup yang multiseluler. Ada tumbuhan, kita bisa kan lihat tumbuhan, ada hewan, kita juga bisa lihat hewan, manusia, jamur, dan lain sebagainya. Nah, ini contoh bentuk amuba. Kalian kalau misalnya kita ada waktu ya, kita bisa praktikum nih. Misalnya kita ngambil apa ya? Kita ngambil air selokan misalnya, air selokan terus ditaruh di kaca preparat, diamatin di bawah mikroskop. Banyak nih kayak gini. Nanti ada juga bentuk yang aneh-aneh. Kecil mereka, nggak hanya bisa dilihat di mikroskop tapi bergerak. Dan bergeraknya itu dia pakai ini nih, kakinya menjulur-menjulur gitu buat bergerak. Oke. Nah, ini tadi yang Ibu jelaskan. Kita lihat dari sebelah sini deh. Kita lihat dari sebelah kanan. Yang paling kecil sel, kumpulan dari sel membentuk jaringan. Ini yang tisu itu jaringan. Kemudian kumpulan dari jaringan membentuk organ, lambung, hati, jantung, segala macam. Gabungan dari organ membentuk sistem organ. Gabungan dari sistem organ membentuk organisme atau satu kesatuan makhluk hidup. Nah, sekarang kita masuk ke struktur selnya, bentuk sel. Oke.
Kita bayangin sel itu bulat ya. Kita bayangin sel itu bulat. Ada dua bagian inti dari sel. Ada dua bagian yang apa ya? Semua punya gitu. Bagian luar sel di bulatan itu yang dinamakan membran. Kalau membran tuh semuanya punya. Kalau dinding sel hanya tumbuhan yang punya. Kemudian di dalam selnya itu ada sitoplasma atau cairan di dalam sel. Terus ada organel-organel yang kecil-kecil di dalam sel yang nanti akan kita bahas. Lalu ada komponen kimia di dalam sel. Ini sebenarnya kita bisa singkat ya. Ada air, ada karbohidrat, lemak, protein, asam nukleat. Kita singkat jadi kapalan. K, karbohidrat. P, protein. A, air. L, lemak. An, asam nukleat. Oke. Komponen kimia sel ada berapa tuh? Ada 5. Kapalan, karbohidrat, air, protein, lemak, asam nukleat. Kebalik. Kapalan, karbohidrat, P-nya protein, A-nya air, L-nya lemak, AN-nya asam nukleat. Ingat, kapalan, karbohidrat, protein, lemak, air, asam nukleat. Oke, dihafalkan. Dicatat ya, kapalan. Next. Nah, berdasarkan membran inti, jadi itu kalau misalnya di dalam sel nih, bentuknya bulat kan? Bentuknya bulat. Terus habis itu di dalamnya itu ada lapisan lagi. Ada lapisan lagi bulat kecil. Ini namanya inti. Jadi yang sel nih keseluruhan bulat, di tengah-tengahnya ada intinya. Nah, intinya ini ada yang dibungkus, ada yang pakai pembungkus namanya membran inti, ada yang nggak pakai. Di dalam intinya ini ada yang nggak pakai pembungkus atau nggak pakai membran inti. Nah, dinamakan sel prokariotik yang tidak memiliki membran inti, yang nggak punya pembungkus dalam. Itu namanya prokariotik, dipunyain sama bakteri. Nah, kalau misalnya ada membran intinya, ada lapisan dalamnya, itu dinamakan sel eukariotik. Oke. Prokariotik yang belum memiliki membran inti, dimiliki oleh bakteri. Eukariotik, ini bacanya bukan EU ya, eukariotik yang sudah memiliki membran inti. Ada tumbuhan, hewan, jamur, dan segala macam. Oke, yang prokariotik hanya bakteri, cuma bakteri doang. Nah, ini adalah struktur dari bakteri. Nah, ini adalah catatan ya. Ini adalah catatan. Sebenarnya kalian kalau misalnya bertemu langsung sama ibu, kita bertemu di kelas, kalian bakal dapat ini catatan. Jadi kalian nggak perlu nyatet, kalian hafalin dari sini aja. Oke, ini dari yang pertama, sel merupakan unit terkecil penyusun makhluk hidup. Nah, ini ada yang prokariotik tidak memiliki membran inti dan eukariotik yang memiliki membran inti. Tadi membran inti apa? Pembungkus dalam. Oke, pembungkus dalam. Kita bahas prokariotik dulu nih. Ini adalah sel bakteri. Ini adalah sel bakteri. Kita lihat yang paling luar. Ada 3 lapis, ya nggak? Buletannya ada 3. Bakteri punya 3 lapis. Lapis yang pertama adalah kapsul. Yang paling luar adalah kapsul. Kemudian lapis yang kedua adalah apa? Dinding sel. Jadi setelah kapsul, kemudian lapis kedua dinding sel, lapis ketiga adalah membran sel. Oke. Lapis ketiga adalah membran sel. Kemudian di dalamnya ada cairan. Nih. Ada cairan, namanya sitoplasma. Oke, diingat ya. Paling luar kapsul, di dalamnya ada dinding sel, di dalamnya lagi ada membran sel. Ada 3 lapis. Kemudian cairan di dalamnya namanya sitoplasma. Terus ada juga nih ekor. Nih, ada ekor nih namanya flagela. Ekor namanya flagela.
Lalu ada bulu-bulu, ada apa? Bukan bulu ya, rambut. Ada rambut-rambut kecil yang kalau rambut besar nih, yang rambut panjang namanya flagella, kalau rambut kecil namanya villi. Villi. Oke. Terus ada bintik-bintik. Ada bintik-bintik. Nih di dalam selnya ada bintik-bintik namanya ribosom. Ribosom, ingat. Nah, terus di tengah-tengah ini di tengah-tengah ada namanya DNA. Ya, kalian sering kan dengar DNA? Bukan DNA BTS ya, bukan ya. Ini ada DNA. DNA itu deoksiribosa nukleat acid atau apa ya? Guys, udah selesai yang sesi pertama belum? Bentar, sorry. Jadi DNA ini adalah materi genetik yang menentukan, yang mengatur bentuk dari bakteri akan seperti apa, proses kerjanya seperti apa, itu dia yang mimpin. Nih, ini adalah namanya inti sel. Inti sel itu isinya adalah DNA dan RNA. Nah, kalau misalnya di bakteri namanya nukleid kalau yang di tengah-tengah. Tapi ada yang mencar sendiri nih. Nih, ada yang mencar sendiri. Karena ada di atas nih, besar nih, namanya nukleid. Yang ketika dia mencar sendiri di sini namanya plasmid. Oke, namanya plasmid. Hafal ya. Hafal. Nanti kalau misalnya nggak hafal bu, diulangin lagi. Dihafalin lagi. Oke. Nih, ini ada fungsi-fungsinya. Nanti ibu kirimin gambarnya ini ya. Fungsi-fungsinya, villi buat apa, plasmid buat apa, kapsul buat apa, flagella buat apa, nukleid buat apa. Oh iya, bentar. Ibu mau gambarin dulu. Ini nukleidnya itu berisi DNA primer atau DNA sirkuler. Bentar, ibu. Nih, kalian kalau misalnya tahu ya, DNA kan gini bentuknya tuh. Ya nggak? Pernah lihat nggak? Aduh, jelek banget. Ya, ginilah pokoknya DNA. Ini DNA tuh kayak gini kan. Nah, tapi kalau di bakteri, DNA bentuknya sirkuler, bulat, dan itu cuma satu doang gini bentuknya. Tuh. Ini doang nih. Tuh, DNA-nya bentuknya kayak gini kalau misalnya di bakteri. Oke. Selanjutnya kita ke eukariotik. Oke. Kalau eukariotik tadi dia adalah yang sudah memiliki membran inti, udah punya lapisan di dalamnya. Intinya itu ada pembungkusnya. Dan ini banyak banget organel-organelnya. Seperti yang paling luar nih. Oke, yang paling luar ada membran sel. Kemudian cairan di dalamnya namanya sama sitoplasma. Ada mitokondria, ada nukleus atau membran inti, ada nukleolus, ada intinya lagi. Jadi ada membran inti, terus ada intinya lagi. Terus ada badan Golgi, ada sentriol, ada vakuola, ada ribosom, ada lisosom, ada mikrotubulus, ada RE. Mana? Taruh. Nih RE, ada RE, itu namanya retikulum endoplasma. Nah, ini juga di tumbuhan juga sama. Banyak banget organel-organelnya. Hafalin ya. Ya, hafalin. Kalau nggak lockout. Nah, selanjutnya kita masuk ke spesifik ke organel-organelnya. Yang pertama, yang paling luar. Oh, sorry. Yang paling luar ada membran sel, ya kan? Pembungkus paling luar tuh ada membran sel. Bagian terluar dari sel hewan. Tapi kalau misalnya sel tumbuhan, dia paling luarnya ada dinding sel. Kalau bakteri, bagian luarnya ada kapsul, ada dinding sel, terus baru membran. Tapi kalau sel hewan, dia langsung membran sel. Oke. Berfungsi untuk mengatur keluar masuknya zat ke dalam dan keluar sel. Fungsinya untuk melindungi sel. Nah, ini kalau di zoom, di apa ya? Diamatin pakai mikroskop yang bener-bener lensanya detail banget, itu bentuknya kayak gini. Ada yang namanya phospholipid bilayer. Nih, ada yang namanya phospholipid bilayer. Dia punya dua bagian. Yang bulat, yang kepala. Mana? Taruh. Ini nih yang kepala ini sama ada ekor. Ada kepala, ada ekor ya kan. Ini juga yang di bawah ada kepala, ada ekor. Nah, kepalanya itu lemak.
kepalanya itu lemak, yang bulat itu lemak, yang ekor di bawahnya itu fosfat. Jadi kalau misalnya karena dia ada 2 lapis, dinamakanlah fosfolipid bilayer. Oke. Terus abis itu ada kolesterol. Nah, ini buat mengatur suhu di dalam membran sel. Kalau misalnya dingin, dia bakal menghangatkan. Kalau misalnya panas, dia bakal mendinginkan. Jadi itu dia berfungsi untuk mengatur suhu. Lalu di bagian atas ada glikolipid, ya kan, ada glikolipid. Terus ada protein yang menembus nih ya, protein yang menembus namanya protein integral. Protein yang nggak menembus, yang cuma di bawah doang nih, ini namanya protein perifer. Aduh, kelihatan nggak? Nah, ini protein perifer. Oke, ada juga bentar. Jadi ini bulat-bulat yang di atas nih, ini dia glikolipid ketika dia nempelnya di lemak, di fosfolipid bilayer. Tapi lah bulat-bulat ini kalau misalnya nempelnya di protein, dia bakal namanya jadi glikoprotein. Oke, ini kan protein nih. Yang bulat-bulat ini kan lemak. Kalau nyangkut di protein namanya glikoprotein, kalau nyangkut di fosfolipid bilayer namanya glikolipid. Oke. Next ke sitoplasma. Ya, cairan dalam sel, dia ya fungsinya ya buat buat metabolisme cairan di dalam sel. Lalu ada inti sel. Nah, inti sel nih berisi DNA dan RNA. DNA kepanjangan dari deoksiribosonukleat acid, RNA itu ribonukleinoksid acid, bisa dicari di internet. Kepanjangan dari DNA apa, kepanjangan dari RNA apa. Sebagai pusat pengatur seluruh kegiatan sel. Semua kegiatan di dalam sel itu diatur dalam DNA dan RNA yang terletak di inti sel. Nih, inget ya bagian-bagiannya, ini bagian inti banget nih. Membran sel, terus sitoplasma. Membran inti, terus nukleoplasma dan nukleolus. Bisa dibayangin nggak? Yang paling luar nih, kita bicara tentang sel nih ya. Sel paling luar adalah membran sel. Terus cairan di dalamnya ada yang namanya sitoplasma. Oke. Terus di dalam sitoplasma ada membran inti. Di dalamnya membran inti ada nukleoplasma, cairan di dalam membran inti. Di dalam nukleoplasma ada nukleolus. Jadi ada berapa lapis tuh? Ada 5 lapis, berlapis-lapis. Itu kalau di sel hewan dan sel tumbuhan. Next, ada retikulum endoplasma. Nah, ini ada retikulum endoplasma halus sama kasar. Oke, kita langsung lihat di gambar. Ada bintik-bintik nih. Ya, nggak bisa di zoom lagi. Ada bintik-bintik. Bintik-bintik yang bulat-bulat, ini namanya ribosom. Ketika RE atau retikulum endoplasma ditempelin ribosom, dia namanya RE kasar. Kalau misalnya RE nggak ditempelin ribosom, namanya RE halus. Oke, next ke mitokondria. Sebagai tempat penghasil energi. Nah, ini ada bagian-bagian ini. Yang paling luar ada outer membran, di dalamnya ada inner membran, terus ada cairan di dalamnya ini. Di dalam lekukan ini ada cairan namanya matrix. Ada lekukannya namanya krista. Kita kalau misalnya nafas, oksigennya bakal kemana sih? Kan nafas nih, terus habis itu keluar karbon dioksida. Oksigennya kemana? Kira-kira? Ya di sini ini, nanti oksigen itu bakal dipakai di mitokondria ini buat menghasilkan energi. Diubah segala macam dengan segala prosesnya, oksigen itu diubah menjadi energi di sini di mitokondria. Makanya sebagai tempat penghasil energi, menggunakan apa? Menggunakan oksigen. Pusing nggak? Oke, lanjut ke badan Golgi. Nah, badan Golgi ini ada bagian cis dan bagian trans. Bagian cis yang bagian atas, bagian trans yang bagian bawah. Ada bulat-bulat namanya vesikel. Sebagai tempat penimbunan sementara protein dan zat-zat lain dari RE, retikulum endoplasma, ke organel yang membutuhkan. Jadi ada zat nih, dia mau aku simpen dulu jangan dipakai dulu, disimpan deh gitu. Disimpan di badan Golgi, masuk ke cis. Pas disimpan ketika dibutuhkan, dikeluarkan lewat mana? Lewat bagian trans.
Melalui apa? Vesikel, yang bulat-bulat nih. Makanya di badan Golgi tuh banyak bulat-bulatnya. Oke, next ke ribosom nih. Sebagai tempat sintesis protein. Nah, ribosom ini berperan dalam pembuatan hormon, pembuatan enzim, segala macam. Itu ribosom. Ini bentuknya sebenarnya kecil banget ya. Nih bentuknya kayak gini nih ribosom nih. Bintik-bintik kecil. Ini kalau di zoom kayak gini bentuknya. Terus ada lisosom juga. Dia menghancurkan bagian sel yang tidak berguna. Menghancurkan zat asing. Kalau misalnya di dalam sel nih ada zat asing masuk nih. Misalnya ada micin masuk, nah dia makan. Micinnya nggak berguna, misalnya dimakan sama lisosom. Kayak gitu. Ini bagian-bagian lisosom. Kalian tahu sel darah putih? Oke. Kita kan punya banyak sel darah ya, ada sel darah putih, ada sel darah merah, ada trombosit. Nah, fungsi dari sel darah putih adalah untuk daya tahan tubuh kita, untuk memakan zat asing, menghancurkan zat asing. Misalnya ada bakteri nih, kita terinfeksi bakteri yang tidak begitu banyak jumlahnya, yang masih bisa ditolerir sama tubuh, dimakan sama sel darah putih. Nah, itu fungsinya sama kayak lisosom ini. Di dalam sel darah putih banyak banget terdapat ini nih, lisosom. Ada sentriol. Nah, sentriol ini berfungsi dalam pembelahan sel. Kan kita kalau misalnya, ingat gak sih kalau misalnya kita luka, tiba-tiba kulit kita tuh lama-lama balik sendiri. Itu kenapa? Karena selnya membelah. Misalnya nih, kita kegores atau luka kan, akhirnya kan kulit kita kan bermasalah kan, kulit kita rusak. Nah, sel yang di sebelahnya nih yang masih bagus ngelihat temennya rusak, ayo membelah yuk, temen kita rusak nih. Dia membelah dong, membelah, akhirnya terbentuklah kulit kita kembali lagi seperti semula. Nah, itu dibantu sama ini sentriol. Lalu ada vakuola. Nah, vakuola ini terdapat di tumbuhan dan hewan. Tapi kalau di tumbuhan dia gede banget, kalau di hewan dia kecil. Bahkan banyak di sel di sel hewan yang nggak punya vakuola. Dia isinya cairan, berfungsi untuk menyimpan cadangan makanan. Kita nih kalau misalnya di analisis, dipikir kan tumbuhan menghasilkan makanannya sendiri. Mereka melakukan fotosintesis. Otomatis kan cadangan makanannya banyak tuh, disimpanlah di vakuola. Tapi kalau hewan kan dia nggak bisa bikin makanan sendiri. Jadi ya nggak perlu-perlu banget ini vakuola. Oke, organel selanjutnya adalah plastida. Nah, plastida ini organel khas yang hanya terdapat di tumbuhan. Dia fungsinya untuk memberi warna. Ada 3 macam plastida. Pertama kloroplas, kromoplas, dan leukoplas. Kromoplas itu berfungsi untuk menghasilkan warna hijau, mengandung klorofil. Kromoplas mengandung karotenoid yang berfungsi untuk menghasilkan warna merah, dan leukoplas itu tidak berwarna, menghasilkan warna warnanya putih gitu aja, putih atau transparan. Nah, kromoplas warna hijau, kita udah bisa lihat ya, warna hijau ada di mana, di daun. Jadi kloroplas ada di daun. Kromoplas berwarna merah, kuning ada di mana? Di buah. Kebanyakan buah itu mengandung kromoplas. Lalu ada leukoplas, dia terdapat di batang, di akar, pokoknya di tumbuhan. Ingat ya, plastida hanya di tumbuhan. Ini bentuknya kayak gini lah. Bentuknya ada outer membran, inner membran, ada stroma. Stroma itu cairan di dalamnya, namanya stroma. Terus ada lempengan-lempengan itu namanya adalah granum. Kayak koin-koin bertumpuk-tumpuk tuh namanya granum. Satu koin namanya tilakoid. Nih, satu ini namanya tilakoid. Terus yang panjang-panjang nih namanya lamela. Oke. Nah, ini penjelasannya. Leukoplas, plastida tidak berwarna atau berwarna putih, terdapat pada akar biji. Oke, lanjut di mikrotubulus. Nah, sebagai pemberi bentuk pada sel hewan, kerangka sel. Kita kalau misalnya bayangin nih tubuh kita nggak punya tulang, bakal apa? Bakal letoy ya nggak? Bakal letoy, bakal nggak bisa berdiri tegak.
Nah, sama kayak sel juga. Sel juga punya yang namanya kerangka, namanya mikrotubulus. Sampai sini bisa dipahami ya? Oke. Selanjutnya ada tugas buat kalian. Oke, kita cukupkan materi dari Ibu. Sorry. Oke, ada tugas untuk kalian. Individu tugasnya gambarkan sel hewan, sel bakteri, dan sel tumbuhan. Tiga ini, sel bakteri, sel hewan, dan sel tumbuhan. Gambarkan pakai tangan, ya, bukan pakai internet, bukan kopas, bukan terus ditaruh di Word gitu, jangan, tapi pakai tangan. Kemudian ditunjuk-tunjuk mana bagian sitoplasma, mana inti sel, mana retikulum endoplasma, mana kloroplas. Paham? Digambar. Kemudian tuliskan organel-organelnya. Misalnya mitokondria di hewan punya enggak? Berarti dicentang di hewan. Terus di tumbuhan punya enggak mitokondria? Kalau punya dicentang. Di bakteri punya enggak mitokondria? Kalau enggak punya di-shred. Paham ya? Paham? Gimana tadi soalnya? Gambarkan 3 sel bakteri, tumbuhan, dan hewan. Kemudian sebutkan perbedaan organelnya. Jadi dibikin tabel nih, tabelnya ada 4. Yang pertama tulisannya organ, yang kedua tulisannya bakteri, yang ketiga tulisannya hewan, yang keempat tulisannya tumbuhan. Yang di organ ditulis misalnya mitokondria. Nah, kalau misalnya di bakteri ada, dicentang. Kalau misalnya di hewan ada, dicentang. Kalau misalnya di tumbuhan nggak ada, di strip. Gitu, paham ya? Sampai banyak nih, sampai berapa organel. Paham semuanya sampai sini? Oke, sekian dari Ibu. Semoga apa yang Ibu sampaikan dapat bermanfaat. Kita lanjutkan bahas ini di pertemuan berikutnya. Kalau misalnya ada yang ditanyakan, silahkan komen di komentar. Jangan lupa absensi di komentar, nama lengkap dan tulisan hadir. Oke. Tugas Ibu tunggu sampai tanggal berapa sekarang? Tanggal 12 Agustus jam 10. Oke. Tanggal 12 Agustus jam 10 Ibu tunggu di private message. Oke. Di PC Ibu. Jangan lupa, karena sekarang semua pelajaran itu virtual, kalian selalu membutuhkan WA ya kan. Kalau misalnya mau WA entah itu ke Ibu atau ke guru-guru yang lainnya, dengan cara yang sopan, kayak gimana? Salam dulu, assalamualaikum, selamat pagi atau selamat siang atau selamat sore. Bu, maaf mengganggu, saya sebutkan namanya, ingin menyerahkan tugas biologi atau ingin menyerahkan tugas fisika dan lain sebagainya. Bisa dipahami ya? Oke, dilatih untuk bisa sopan santun. Alhamdulillah, jazakumullah khairan semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.